Bismillah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanam ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah sholat Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pada umatnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saya selaku khatib berdiri di mimbar ini berwasiat khususnya kepada diri saya, umumnya kepada jamaah Jum'ah. Marilah di dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatan rutinitas dari pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai pagi lagi, kita selalu memohon kepada Allah agar dapat melaksanakan segala perintah-perintah Allah, dan kita pun memohon kepada Allah agar dapat menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kenapa? Agar kehidupan kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, baik saat ini di dunia ataupun kelak di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sejenak merefleksi diri. Pantulan di luar kemauan atau kesadaran atas hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Manusia mempunyai tujuan hidup yang beraneka ragam. Manusia bekerja menurut tujuan hidup tersebut sehingga aktivitasnya diwarnai dengan kesibukan. Walau sangat disayangkan terkadang ada yang menyimpang dari jalurnya. Setidaknya hadirin sidang Jum'ah, ada 4 tipe manusia yang mengarungi dalam kehidupan di muka bumi ini. Pertama adalah tipe manusia yang dekat dengan Allah tetapi jauh dari sesamanya. Nah, tipe manusia seperti ini baginya yang terpenting adalah menyembah atau beribadah, berdoa tanpa memperhatikan makna ibadah, makna sesembahan, makna dari doa tersendiri.
Ia tidak peduli terhadap lingkungan dia berada. Ya. Ia tidak respect dengan sesamanya. Ya. Padahal hidup dan kehidupan adalah sabda alam yang bermuara pada penghambaan terhadap Allah atas hakikat diciptakannya kita di muka bumi ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Quran surat Qaf ayat 16. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tipe manusia yang di dunia ini manusia itu jauh dari Allah tetapi dekat dengan sesamanya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah, tipe seperti ini baginya yang terpenting adalah melakukan apa saja untuk kebaikan bersama yang mendatangkan keuntungan untuk dirinya dan keberadaannya, walaupun nyata bahwa perbuatan atau upaya yang dilakukan itu bertentangan dengan hati nuraninya, hati kemanusiaannya. Hukum kesepakatan manusia terkadang diemban sebagai keutamaan, sedangkan nurani kemanusiaannya hanya dijadikan voting untuk melindungi identitas dirinya, agama yang dianutnya. Nah, tipe seperti ini digambarkan sebagai tipe manusia yang takut mendengarkan kebenaran dan keadilan. Karena apa? Karena dia khawatir ya kebenaran itu akan membongkar tipu dayanya. Baginya ukuran kebenaran adalah kesepakatan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, tipe manusia dalam kehidupan di dunia ini adalah manusia itu yang jauh dari Allah dan jauh dari sesamanya. Nah, tipe manusia ini baginya yang terpenting adalah dirinya serta segala apa yang diinginkannya, sehingga kadang nampak melebihi keberadaan dari kehendak Allah. Enggan baginya menjalankan aturan, enggan bagi dirinya menjalankan norma hukum, norma agama. Bila perlu undang-undang diubah, bila perlu orang-orang yang kredibel diganti yang loyal terhadap dirinya. Enggan baginya menjalankan aturan, baik itu norma agama, norma negara, norma di masyarakat. Ia gemar berlaku sesuka hati, bangga dengan kelicikan dan siasatnya, bahkan cenderung sadis terhadap sesamanya. Baginya aturan adalah hatinya, hukum adalah pikirannya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, utilal insanu ma akfarah." Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Quran surat Abasa ayat 17.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, tipe manusia dalam kehidupan di dunia ini adalah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat pula dengan sesamanya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, tipe seperti ini yang sangat baik menurut syariat pandangan ajaran agama Islam. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya selalu sabar dalam beribadah dan tabah mengabdi pengaruh buruk keduniawian. Misalnya kita bekerja ini dia ingin mengabdi kepada Allah, kepada bangsa dan negara. Padahal sekarang banyak orang yang bekerja ini mengabdi kepada atasan. Belum tentu atasannya lurus, jujur, amanah. Ini bahaya. Makanya mari kita niatkan lagi bahwa kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah. Bekerja pun beribadah kepada Allah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang perlu diluruskan. Jadi kedekatan dengan sesamanya membuat dirinya itu senantiasa rendah hati, cerdas di dalam berpikir, bijak dalam bertindak, dan santun di dalam bertutur kata. Sekiranya ada nasihat, kritikan, dia terima dengan lapang dadang, tidak emosi, tidak dilaporkan ke polisi. Kenapa? Tahu ini kebenaran, ini kejujuran. Mau mengakui kesalahan dan mau serta mampu mengakui kebenaran dan kebaikan orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita jamaah Jumat, hati dan nurani kita senantiasa mampu menembus titik singgung antara hati dan pikiran kita. Selamat menjalankan aktivitas hidup. Mudah-mudahan kita dapat memasuki bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.